Apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat bersama saya Erika Widiastuti. Pemirsa, pandemi COVID-19 masih menjadi momok di Lampung. Bahkan Kota Bandar Lampung kini ditetapkan sebagai daerah zona merah penyebaran COVID-19 di bumi Ruwajurai ini. Karena jumlah warga yang terpapar virus asal Tiongkok ini terus bertambah setiap harinya, sementara tren kesembuhan mengalami penurunan. Pemirsa, berikut special report menekan kasus COVID-19. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Lampung terus meningkat. Data terakhir menyebutkan sudah warga yang terkonfirmasi positif menembus 1.825 orang. Dari jumlah tersebut, 1.208 orang telah dinyatakan sembuh, 541 pasien masih menjalani isolasi dan 78 kasus kematian. Jumlah masyarakat yang terinfeksi virus corona di Lampung terus bertambah. Hingga Sabtu sore 31 Oktober 2020, jumlah masyarakat positif corona di Lampung mencapai 1.825 kasus. Dari jumlah tersebut, 1.047 dinyatakan sembuh dan 76 penderita meninggal dunia. Dan 541 pasien masih menjalani isolasi. Dari sisi sebaran kasus, virus corona kini telah merambah hampir semua kabupaten kota di Lampung. Bahkan sejak sepekan lalu, jumlah kasus corona di Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan, hingga akhirnya pemerintah menetapkan Bandar Lampung sebagai daerah zona merah. Sementara tren kesembuhan pasien COVID-19 di Lampung juga mengalami penurunan. Secara persentase, angka kesembuhan pasien COVID-19 per 31 Oktober hanya 66,1%. Angka itu menurun dari persentase kesembuhan pada 30 September lalu yang mencapai 72%. Persentase kesembuhan tersebut menjadi yang terendah dalam periode 5 bulan terakhir. Diketahui angka kesembuhan tertinggi tercatat pada bulan Agustus, yakni mencapai 83%. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam mengenai topik menekan kasus COVID-19 dengan narasumber yang telah hadir di studio. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Bandar Lampung, ada Bapak Dr. Muhammad Aditya M. Biomed. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mbak. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin. Pak, ini kita melihat bahwa ternyata kasus COVID-19 di Lampung ini masih terus bertambah setiap harinya, khususnya yang ada di Bandar Lampung, apalagi pemerintah telah menetapkan Lampung ini menjadi zona merah, dan kita juga lihat beberapa waktu lalu pemerintah daerah sempat memberlakukan swab test untuk masyarakat-masyarakat yang lalu lalang yang berasal dari luar Lampung. Nah, apa tanggapan ID Bandar Lampung sendiri, Pak Hadid? Sebenarnya kan satu sisi ya sangat memprihatinkan istilahnya ya, karena kami memang dari dulu beberapa diskusi teman-teman pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bandar Lampung mengkhawatirkan masa yang begini gitu ya, karena kan sebelum-sebelumnya kan kita seperti dininabobokan bahwa Lampung aman-aman saja, kemudian kasusnya rendah, meskipun tetangga kanan kiri Jakarta, Sumatera Selatan itu angkanya luar biasa gitu. Kita kan masih adem ayem lah waktu itu. Cuma kan kita bilang, apa memang karena realnya begitu atau karena memang kita yang salah dalam menerapkan standar gitu ya. Karena kan yang kita tahu bersama bahwa sebenarnya 3T yang harusnya dilaksanakan maksimal itu jangan-jangan memang kurang dilaksanakan. Terutama kan T yang pertama itu testing. Testing itu kan ada syaratnya. Testing itu WHO mensyaratkan berapa persen per hari, berapa persen per minggu. Nah itu mohon maaf sekali Provinsi Lampung itu angkanya masih di bawah provinsi-provinsi yang notabene yang kita bilang memang tinggi di sekitar Lampung ya. Nah, angka yang kalau kita bisa bilang under itu karena memang testingnya yang kurang banyak gitu ya. Testing yang kurang banyak mengakibatkan tracking penyelusuran kasus dari testing itu juga akhirnya kan kurang maksimal juga. Nah, kemudian treatment juga. Nah, mungkin
sekarang karena apa tadi dibukanya daerah-daerah wisata, kemudian lalu lintas yang luar biasa makin ramai di khususnya Bandar Lampung, akhirnya memang terjadi hal yang kita tidak harapkan. Di samping memang kita akui juga terjadi peningkatan jumlah testingnya. Jadi kebetulan saya kerja memang di laboratorium memeriksa COVID-19 ini. Kalau dulu kan kami sendirian ya, kami Labkesda Provinsi Lampung, tapi beberapa saat kita sudah ada temannya nih, Rumah Sakit Abdul Muluk, kemudian Balai POM, kemudian Badan Veteriner. Jadi ada 4 mesin PCR yang mengerjakan sampel swab di Lampung. Nah, makin banyak yang kita periksa, akhirnya jadinya ya ketahuan nih sebenarnya memang yang kemarin nggak sebanyak ini itu karena memang jumlah testingnya yang kurang gitu loh Mbak. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan nih di Lampung, apakah gugus tugas COVID-19 yang telah dibentuk pemerintah sudah berjalan sesuai dengan kerangka yang ditentukan? Gitu. Saya pikir ya, kita juga memang kan kalau gugus tugas itu kan secara keseluruhan ya. Saya sering lihat juga sosialisasi, edukasi tentang 3M dan sebagainya. Tapi kan hal teknis misalnya kayak 3T itu kan memang sangat teknis ya. Kemampuan laboratorium itu mau tidak mau menjadi kunci daripada penanganan COVID-19 ini. Nah itu yang mungkin memang harusnya sih ditarget. Kami mulai, sebelum kami ada lab itu kan sampel yang ada di Provinsi Lampung dikirimkan ke Palembang sama ke Jakarta. Mulai pertengahan Mei itu kita sudah bisa mengerjakan sendiri dengan awal yang jumlahnya sedikit, makin lama makin banyak, makin kewalahan kita ya. Akhirnya makin menurut saya makin kurang terkendali ya jumlah pasien yang makin banyak di Lampung ini. Dan kayaknya kalau khususnya Bandar Lampung saya melihat itu by address hampir semua kecamatan ada kasus gitu. Jadi sudah tidak ada lagi tuh kecamatan di Bandar Lampung itu yang tidak ada pasien COVID-nya gitu loh. Kalau melihat dari persentase angka kesembuhan pasien COVID-19 per 31 Oktober ini hanya 66,1%, Dok. Nah, ini artinya kan menurun dari tren yang sebelumnya. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Tapi kita akan jawab setelah jeda para berikut, Dok. Pemirsa, kita akan kembali dengan special report dan tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Special Report. Kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai menekan kasus COVID-19 di Provinsi Lampung. Nah, Dok, tadi pertanyaan saya terakhir, secara persentase angka kesembuhan pasien COVID-19 ini per 31 Oktober 2020 hanya 66,1%. Artinya ini menurun dari tren sebelumnya. Nah, apa sih yang menjadi kendala sebenarnya? Saya pikir bukan menurun pengobatan ya, standarnya kan tetap sama. Bahkan di diskusinya kita, teman-teman yang turun langsung melakukan pengobatan COVID-19 ini makin banyak kreasi ya. Jadi berdasarkan pengalaman, oh kalau ini terapinya begini, kalau yang begini terapinya ada modifikasi dan sebagainya. Dan hampir kita itu kan tidak ada acara lain, setiap minggu itu ikut webinar, update pengetahuan dan sebagainya. Cuma memang menurut saya karena jumlahnya makin banyak, jumlah yang kita temukan makin banyak, jadi begitu di treatment juga mungkin kan perbandingan jumlah pasien, jadi mungkin jumlahnya yang berkurang, jadinya jumlah kesembuhannya karena memang jumlahnya jadi persentasi daripada jumlah pasien itu yang memang jadi berkurang sembuhnya. Jadi bukan menurun kualitas pengobatannya menurut saya ya. Nah, kemudian juga jangan lupa memang secara teori virus COVID-19 ini kan virus yang pinter ya. Jadi memang dia bermutasi, berevolusi secara sendiri gitu ya. Jadi kita juga kadang-kadang kalau di kita sering bilangnya virusnya makin pintar kok, kita rasanya makin bodoh gitu ya. Karena memang lingkungan, kemudian juga masyarakat yang abai gitu ya. Masyarakat yang abai, kemudian juga
protokol-protokol kesehatan yang dilanggar itu bikin virus itu bermutasi dan makin susah dikendalikan. Nah, jadi memang itu tidak tidak sesuai dengan yang mau pemerintah, ya, jadi memutus rantainya itu jadi makin susah karena masyarakatnya tidak mematuhi protokol kesehatan terutama yang 3M itu gitu. Tapi untuk kendala di laboratorium sendiri bagaimana, Dok? Kalau tidak salah kan sebelumnya kita masih minim peralatan gitu. Kabarnya sekarang sudah mulai ada tambahan-tambahan peralatan. Nah, ini apakah menyumbang untuk keberhasilan, tingkat kesembuhan dan lain sebagainya? Kalau laboratorium kan kita tidak di ranah pengobatan kan, kami kan masih di testing. Jadi testing, tracking, dan treatment yang yang ketiga itu yang pengobatan. Nah, testing itu memang penambahannya sudah lumayan lah ya. Tapi saya jujur bilang memang kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Lampung, nah itu kan ada hitungan sendiri, ya masih kurang juga. Karena kan makanya di peringkatnya provinsi-provinsi yang ada yang lain kita masih di bawah provinsi-provinsi, ya kita sebutlah DKI Jakarta itu malah melebihi maunya WHO tuh. Jadi jumlah testing per hari, kemudian Jawa Timur itu kan, Sulawesi Selatan, apalagi tetangga kita yang Sumatera Barat itu sempat juara. Jadi karena mereka bisa masif melaksanakan swab test, PCR-nya juga banyak sekali kemampuannya. Jadi memang harusnya sih menurut WHO sekali lagi itu yang harusnya yang dilakukan. Tapi kan kita ya sudahlah, itu sudah masa lalu. Tapi mungkin kedepannya kan ya kalau awal kita bilang sih memang semua gagap ya, dokter juga gagap menghadapi ini. Tapi kan pemerintah kan sudah 7 bulan lebih loh Mbak. Ya. Nah, 7 bulan lebih harusnya kita belajar, Satgas, siapapun yang punya wewenang tentunya harusnya punya modifikasi, punya perbaikan-perbaikan apa yang sudah dikerjakan ya, inovasi baru dan sebagainya, sehingga memang harusnya kita harapkan makin bisa kita kendalikan harusnya ya, tapi kok makin banyak, nah itu pasti ada yang tidak jalan. Berarti artinya kalau kita bisa tarik kesimpulan lagi, ini sebenarnya apa yang membuat kasus ini terus bertambah? Apakah gugus tugas COVID-19 yang tidak maksimal, atau memang masyarakat yang mungkin tanda kutip masih membandel seperti itu? Semuanya menurut saya, tapi memang yang paling berperan itu kan masyarakat ini kan, kalau saya sering dengar kan mereka sudah bosen juga ya, 7 bulan, apalagi kalau dikaitkan dengan ekonomi. Nah, itu agak susah. Jadi apalagi kayak dipertentangkan, ya kita milih sakit daripada kita milih mati yang tidak makan misalnya kan. Jadi kan agak susah juga. Jadi tapi sekali lagi ini wabah belum selesai loh. Wabahnya belum selesai, wabahnya makin ganas gitu ya. Tapi masyarakat juga memang harus dicarikan solusi menurut saya ya. Jadi semuanya punya peran. Jadi kan kalau dalam ilmu epidemiologi kan peristiwa ini kan penyakit yang diakibatkan oleh virus ini ada 3 faktor. Faktor host, faktor virusnya, faktor lingkungan. Ketiga-tiga itu harus berkolaborasi. Jadi host itu artinya si manusianya, yang kebetulan dulunya teorinya ini cuma di kelelawar misalnya, ini kan sekarang ke manusia, kemudian virusnya sendiri, kemudian lingkungan. Nah, jadi ketiga-tiga ini menurut saya punya peran sehingga jumlah kasus makin banyak, kemudian juga makin susah kita prediksi kapan berakhirnya itu. Jadi kadang-kadang kan kita juga sering membandingkan ya, mau nggak mau kan kita juga lihat di negara-negara lain kan orang sudah mulai kasusnya menurun ya. Misalnya kayak Saudi Arabia lah sekarang sudah mulai mau nerima umroh misalnya kan, artinya itu kan sudah dihitung-hitung juga. Tapi kalau Indonesia ini kadang-kadang kita tanya ini sudah di puncaknya atau belum, nah itu juga makin kita bingung tuh kapan berakhirnya pandemi ini gitu. Ya, baik Dok, kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana, tetap di Special Report.
Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali menyaksikan Special Report. Dan Dok, ini kita masuk dalam tahun politik nih, di mana sebentar lagi kita akan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Nah ini bagaimana nih IDI menanggapinya? Karena kalau tidak salah IDI pernah mengusulkan untuk pilkada ini ditunda. Iya, jadi saya secara pribadi karena takut ya, terus terang saja kita bisa bayangkan nggak pakai pandemi saja kan proses demokrasi di negara kita kan masih, mohon maaf, masih banyak amburadulnya ya. Mulai dari proses yang kayak kemarin penentuan calon, kemudian ada yang sangat kami khawatirkan sebenarnya menjelang pilkada ini kan yang namanya kampanye. Nah, memang kampanye kan sama KPU dan Bawaslu sudah diaturnya, silakan saja. Cuma kan di lapangan kan kadang-kadang kan teori sama kenyataan kan tidak seindah yang kita bayangkan kan. Jadi memang harus ada aturan yang memang lebih tegas, lebih keras mungkin ya. Karena kalau cuma sebatas aturan, sekali-sekali mungkin misalnya kalau memang ada paslon yang membuat kegiatan yang menimbulkan klaster, misalnya kalau klaster pilkada ya harusnya didiskualifikasi misalnya kan, itu biar mereka juga punya efek yang memang bisa diindahkan sama paslon. Jadi memang yang semua lah ya, ada faktor paslonnya, faktor KPU dan Bawaslunya, tapi yang objeknya kan tetap masyarakatnya. Masyarakatnya kan sekarang risiko sekali misalnya berkerumun, meskipun katanya sudah diatur jumlah yang datang, dilaksanakan protokol kesehatan di saat kampanye dan sebagainya. Cuma kan ya saya bukan suuzon, cuma di lapangan siapa yang mengawasi itu misalnya ya. Kemudian sanksinya bagaimana? Nah, itu kampanye ini yang titik krusial menurut saya yang memang harus jadi perhatian. Di hari H itu juga mungkin ya, kalau yang kita bayangkan pilkada sebelumnya kan ya kita akan berkerumun, kan dijata nih, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, jumlahnya berapa orang, akan terjadi penumpukan dan sebagainya. Itu juga mungkin harus ada stressing penekanan di situ. Kemudian kami kan pernah juga mengusulkan misalnya nggak mungkin misalnya kan sekarang sudah masanya digitalisasi lah ya, anak-anak sekolah juga pakai internet dan semua. Nggak mungkin misalnya e-voting misalnya kan, e-voting misalnya masyarakat sekarang saya rasa yang nggak ada yang nggak punya handphone misalnya kan bisa memilih lewat e-voting dan sebagainya. Memang nggak gampang juga sih, tapi sekali lagi upaya-upaya ini memang harus lebih tegas lagi, lebih keras lagi dilaksanakan, dan akhirnya memang kekhawatiran kami itu tidak terjadi. Ya, gitu. Terakhir Dok, dalam waktu tidak terlalu lama lagi Indonesia ini kan dikabarkan akan memiliki vaksin. Nah, bagaimana tanggapan dari IDI sendiri? IDI sudah membuat surat dari pengurus besar IDI ke pemerintah, tapi memang harus baca utuh ya surat itu. Jadi kadang-kadang kita dianggap tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah. Enggak kok, kita bukan partai oposisi, kita tuh organisasi profesi yang sangat mendukung. Kami Ikatan Dokter Indonesia kan baru merayakan hari ulang tahun dokter yang ke-70, justru kan IDI itu dibuat untuk dokter-dokter itu tidak terlibat di politisasi. Jadi yang kami minta memang vaksin itu cuma dua sih. Yang pertama safety, yang kedua efikasi. Kalau pemerintah punya bukti keamanan dan efektivitas, ya harusnya kenapa tidak IDI akan mensupport itu. Tapi kalau garansi safety dan efikasi itu tidak bisa diberikan, apalagi kami yang akan dicoba duluan, nah itu kan teman-teman ya merasa ya kita jadi konyol juga. Kita kan kadang nggak tahu, misalnya habis divaksin, terus si yang divaksin tuh misalnya jadi apa, jadi demam, jadi kejang, terus apa yang kita lakukan ya kami juga belum tahu. Ya, artinya safety dan keamanan dari vaksin itu sendiri ya Dok ya. Iya. Dan baik Dok, kita sudah ada di segmen akhir. Dan pemirsa,
Meningkatnya kasus COVID-19 di Lampung tentu menjadi persoalan besar bagi kita semua. Bahkan pemerintah Kota Bandar Lampung terpaksa memperketat masuknya orang ke Kota Tapis Berseri ini karena posisi Bandar Lampung sudah menyandang status daerah zona merah. Masihkah kita harus meremehkan virus mematikan ini? Jawabannya ada pada diri kita semua. Dan pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu. Dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Dokter Aditya M. Biomed selaku Ketua ID Bandar Lampung yang sudah bersedia hadir di studio iNews, dan saya Erika Udasuti mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti special report hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa. Ya.